Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang satu apapun. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, hari ini pertemuan ke-6 materi kita adalah tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan rukun iman, bagian dari rukun iman kita kepada Allah, juga kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran juga merupakan rujukan penting dan rujukan utama serta landasan berpijak kita, landasan berpikir kita, landasan kehidupan kita sebagai manual book kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai seorang muslim, selain kita meyakini Al-Quran sebagai kitabullah, juga kita harus menjalankannya, harus mengamalkannya. Kita harus memahami cara membacanya, memahami cara memaknainya, serta memahami cara mengamalkan Al-Quran. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, baiklah, yang pertama sekali kita masuk kepada pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, firman Tuhan, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ila Muhammad, al-munazzal ila Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dan Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Selain dia sebagai mukjizat, dia juga adalah kitab yang mutawatir. Artinya banyak sekali periwayatnya dan banyak sekali para ulama yang menghafalnya. Baik dari Nabi Muhammad langsung kepada para sahabat, dari sahabat lalu turun ke generasi berikutnya, tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in dan seterusnya hingga kita hari ini. Semua orang, ada banyak kaum muslim yang menghafal Al-Quran. Bahkan kita lihat di Indonesia saja ada ratusan mungkin atau bahkan ribuan pesantren serta rumah-rumah Quran yang mendidik anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran, mendidik santri-santrinya untuk menghafal Al-Quran. Ini bukti Al-Quran itu adalah mutawatir. Lalu membacanya merupakan ibadah. Berbeda dengan hadis memang. Kalau hadis dia tidak ketika dibaca dia tidak mengandung ibadah, tetapi diamalkan baru dia mengandung ibadah. Sementara Al-Quran membacanya juga ibadah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibadah. Dalam hadis dikatakan, bukanlah membaca alif lam mim itu satu pahala, melainkan membaca alif itu satu pahala, lam itu satu pahala, dan mim itu satu pahala. Artinya apa? Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu adalah pahala. Maka beruntung sekali orang yang mampu menghafalkan Al-Quran, yang di lidahnya itu senantiasa keluar kalimat-kalimat Al-Quran. Maka kawan-kawan mahasiswa semuanya, kalau kita hari ini belum mulai menghafal Al-Quran atau belum mulai membaca Al-Quran, silahkan belajar lagi untuk membaca Al-Quran, belajar lagi untuk menghafal Al-Quran agar lisan kita terbiasa hanya untuk mengucapkan Al-Quran. Ketika lisan kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, yang dihafalnya adalah Al-Quran, sehingga semua ucapan itu bagian dari zikir kita kepada Allah,
dan juga bagian dari pahala-pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Itu pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, firman Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi kawan-kawan, kalamullah al-munazzal artinya apa? Kalimat semua yang ada dalam Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, bukan melalui karangan-karangan, tidak, tetapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, contoh huruf alif lam mim gitu ya, kita lihat di dalam surat Alam Nashrah. Coba lihat pangkalnya alif lam mim, yang di dalam pangkal Al-Baqarah itu dibaca alif lam mim. Bentuk tulisannya sama dengan Alam Nashrah, dengan Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu bentuk tulisannya sama, tetapi karena dia berasal dari Allah, firman Allah, cara membacanya juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, karena dia merupakan sesuatu yang ditalkinkan, yang diajarkan langsung secara lisan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka cara bacanya itu harus sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah. Walaupun bentuk hurufnya sama, mungkin alif lam mim di surat Al-Baqarah dibaca alif lam mim, tetapi dalam surat Al-Insyirah itu dibaca alif alam nasyrah, alam. Jadi bentuk tulisannya sama, tetapi cara membacanya beda. Itu bukti bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Jadi Allah yang menentukan bagaimana cara membacanya, Allah pula yang menentukan bagaimana kita menulisnya. Jadi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada campur tangan manusia. Adapun sekarang ijtihad manusia dalam bentuk tulisannya, bentuk model hurufnya, terus ada periwayatan tulisannya, itu ijtihad yang dibenarkan oleh para ulama, dan itu disesuaikan dengan lisan para penghafal di masa awal-awal atau di masa para sahabat ketika Nabi masih ada. Gitu ya. Itu Al-Qur'an. Maka kalau kita memahami Al-Qur'an di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu mungkin ada yang serupa tapi cara membacanya tidak sama. Nah, ini keunikan dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kita memang mampu menyaksikan hari ini banyak sekali orang yang mampu menghafal Al-Quran. Tidak sama dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain kita saksikan tidak ada satu umat pun yang mampu menghafal kitabnya sendiri kecuali orang Islam yang mampu menghafal Al-Quran. Kita lihat dalam agama-agama lain itu tidak akan ada seperti dalam agama Islam yang ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Bagaimana lomba untuk mempercantik membaca Al-Quran. Dalam agama lain tidak ada. Lalu apa? Memahami Al-Quran tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain kalau kita tanya sama teman-teman yang non muslim gitu ya, coba tanya, ada berapa surat yang mereka hafal? Ada berapa ayat yang mereka hafal? Mungkin kita boleh boleh bilang mereka pasti tidak banyak menghafal ayat-ayat dalam kitab suci mereka seperti kita orang Islam yang banyak sekali menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Paling enggak kalian hafal, kawan-kawan mahasiswa itu hafal apa? Al-Fatihah misalnya, 3 kul atau 4 kul gitu ya. Ada An-Nas, ada Al-Falaq, ada Al-Ikhlas, tambah Al-Kafirun gitu. Belum lagi yang hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang non-muslim menghafal kitab mereka sendiri, kitab suci mereka sendiri. Nah, ini bukti dari mukjizat Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal, gitu ya, sangat mudah untuk diingat dan seterusnya. Nah, lalu Al-Quran itu yang pertama sekali yang harus kita pahami, dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalimatnya, bentuknya, bunyinya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang harus kita pahami,
dia diturunkan, al-munazzal ila Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad bukan kepada yang lain. Jadi asalnya Al-Quran itu kepada manusia itu turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Malaikat Jibril itu dia malaikat bukan manusia, tapi yang turun pertama kepada manusia adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran menegaskan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat ini berkaitan dengan Al-Quran langsung, juga hadis-hadis yang lahir dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis itu kan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang datang daripada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan halnya sunnah. Sunnah itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu juga merupakan yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu apa? Mukjizat. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jadi harus kita pahami Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa dia disebut sebagai mukjizat? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka saya sampaikan tadi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran itu terjaga melalui lisan-lisan para penghafal Al-Quran. Jadi Allah yang menjaganya melalui lisan-lisan penghafal Al-Quran. Maka sangat mudah untuk menghafal Al-Quran. Yang penting kalau kawan-kawan mahasiswa mau memulainya, ya mulai. Dari sekarang mulai sering-sering membaca Al-Quran, nanti mulai diingat-ingat. Contoh kayak kita menghafal Al-Fatihah kan tidak pernah kita hafal sebenarnya. Tapi kita hafal, kenapa? Karena sering diulang-ulang. Sama dengan Al-Quran. Kalau kita mau menghafal Al-Quran sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk menghafalnya, mengingatnya. Tetapi dengan sering diulang-ulang, diingat setiap hari, didengarkan di telinga kita setiap hari, maka kita akan bisa menghafal Al-Quran. Lalu apa? Dia turun secara mutawatir. Ada banyak penghafal Al-Quran dari setiap generasi, baik dari generasi sahabat yang hidup sezaman Rasulullah SAW, lalu berikutnya tabi'in, fase berikutnya tabi'in hingga kita hari ini. Dan membacanya bernilai ibadah. Itu yang saya sampaikan tadi, berbeda dengan as-sunnah. Kalau hadis dia dibaca tidak bernilai ibadah, tetapi Al-Quran bernilai ibadah. Setiap hurufnya ada pahala. Lalu berikutnya apa? Nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, nama-nama Al-Quran itu yang pertama ada Al-Kitab. Dzalikal kitab. Lalu ada Al-Huda. Hudal lil muttaqin. Gitu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi nama yang pertama dari Al-Quran itu adalah Al-Kitab. Jadi kenapa kok sama mirip, misalnya orang Nasrani menyebut Injil itu adalah Alkitab. Ya, Alkitab itu penamaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran Alkitab itu bisa jadi Ahlul Kitab, Ahlul Injil, dan Ahlul Taurat. Bisa juga Alkitab itu dalam beberapa ayat dimaknakan sebagai Al-Quran. Lalu Al-Huda. Al-Huda itu sebagai apa? Petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, kalau kita banyak membaca Al-Quran, banyak memahami Al-Quran, Al-Quran akan memberikan hidayah kepada kita, petunjuk jalan bagi kita. Nah, lalu ada nama lain dari Al-Furqan itu Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita mau menentukan mana sih yang benar, mana sih yang salah, kebenaran mutlak itu datang dari Allah, maka Allah yang menentukan kebenaran itu di dalam Al-Quran. Bisa saja manusia mengatakan misalnya ya dalam hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir misalnya, diharamkan bagimu, hurimat alaikumul maitah. Maitah itu bangkai. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Bisa saja orang mengatakan itu kan enak, kenapa harus diharamkan? Lalu ada lagi yang mengatakan kenapa harus diharamkan sementara dia adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri? Ya, manusia juga ciptaan Allah. Kenapa zina harus dilarang dan seterusnya? Maka
Yang mana yang baik, yang mana yang salah itu Allah yang menentukan di dalam Al-Qur'an. Maka dia disebut sebagai Al-Furqan, pembeda. Bukan yang membedakan itu baik dan benar itu akal manusia, karena akal manusia ini terbatas. Kenapa terbatas? Contoh, orang sekarang menganggap babi itu kalau dia haram karena faktor ada cacing pitanya, banyak sekali orang yang bisa beternak babi itu dengan bersih, makannya bersih misalnya, dan seterusnya, sehat dan seterusnya. Bisa saja seperti itu, bisa saja tidak ada cacing pita di dalamnya, tetapi ini perintah Allah lita'abudi, bukan lita'akuli. Dia harus diamalkan karena apa? Karena dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diakalkan, bukan dicerna dengan akal. Tapi Allah melarang kita makan babi, ya udah, jangan makan babi. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ya udah, jangan nggak bisa dipikirkan gitu. Ini bagian-bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berwudu gitu ya. Orang buang angin batal wudunya. Kok bisa batal wudu hanya dengan buang angin? Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah Al-Furqan. Sesuatu yang menjadi pembeda antara benar dan salah, baik dan buruk, itu berdasarkan dari perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nama lain dari Al-Qur'an itu ada juga Ar-Rahmah, yang memberikan rahmat. Asy-Syifa wa rahmah qad ja'akum minan nur wa kitabim mubin misalnya. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi nama lain dari Al-Qur'an itu juga tadi ada Ar-Rahmah, juga Asy-Syifa. Dalam Al-Qur'an ayat ini ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dia adalah sebagai obat, syifa. Jadi kalau kalian sakit, sering-sering baca Quran. Atau ambil air sebotol gitu ya, ambil air sebotol, bacakan ayat-ayat Al-Quran lalu diminum. Karena Nabi Muhammad sering tuh ruqyah dengan membaca air segelas dibacakan surat Al-Fatihah lalu diminum untuk menghilangkan sakit ringan gitu ya. Ma huwa syifa'u wa rahmah, dan juga ada kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Coba kalau kalian lagi banyak masalah baca Quran, pasti tenang hatinya. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat orang yang misalnya bukan karena dapat masalah, dia menghafal Al-Qur'an, pasti rezekinya dibanyakkan. Gitu ya, penghafal Al-Qur'an itu rezekinya dibanyakkan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mau senantiasa mendengarkan, menghafal, lidahnya itu senantiasa yang mengucapkan hanya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dia mendapatkan kasih sayang Allah, dicukupkan semua rezekinya. Lalu selain ada Ar-Rahmah, ada Asy-Syifa, Al-Qur'an itu juga An-Nur, cahaya. Dia juga Ar-Ruh gitu ya, yang spirit. Lalu dia juga Al-Haqq, penentu kebenaran. Lalu Al-Bayan, penjelas bagi sesuatu yang tidak jelas bagi kita, atau hukum-hukum yang tidak jelas bagi kita. Lalu juga Al-Quran itu sebagai Al-Mau'idhah. Apa itu Al-Mau'idhah? Nasihat bagi kita. Maka kalau kita mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka baca Al-Quran. Lalu Al-Quran itu nama lainnya juga adalah Az-Zikru. Az-Zikru itu adalah sesuatu yang kita ingat dan sesuatu yang kita hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang turunkan az-zikra, Al-Qur'an. Wa nahnu laha hafizun, itu dari nama-nama dari Al-Qur'an. Lalu berikutnya adalah kedudukan Al-Qur'an. Bagaimana kedudukan Al-Qur'an di dalam Islam? Kedudukan Al-Qur'an di dalam Islam itu adalah yang pertama al-khabar, kabar berita. Bagaimana kita mengetahui tentang kisah Adam dan Hawa, bagaimana kita mengetahui kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang-orang penyembah berhala misalnya di zaman Nabi Ibrahim, kisah-kisah orang di zaman Nabi Nuh ya, mendapatkan banjir bah karena tidak mau mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, dan juga
kisah-kisah kaum Ad dan Samud misalnya, kaum-kaum yang pintar, jenius, memiliki teknologi tinggi, tetapi mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menerima hidayah dan tidak mau mendengar seruan kebenaran dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, ini kabar gembira. Lalu ada juga kabar gembira di masa yang akan datang yang belum terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Contoh kayak ayat surat Rum, ya, ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Padahal Nabi hidup sampai Nabi meninggal itu kaum Romawi itu belum ditaklukkan oleh orang-orang Islam, tetapi sepeninggalnya Nabi Muhammad baru Romawi itu ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Itu kabar berita. Jadi Al-Quran itu yang pertama kedudukannya adalah sebagai pembawa berita. Pembawa berita apa? Berita umat-umat terdahulu, berita tentang bangsa-bangsa terdahulu, berita tentang nabi-nabi. Nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran ada 20 nabi dan rasul. Semua kisah-kisahnya ada dan seterusnya. Bagaimana tentang Nabi Sulaiman, teknologi yang hebat di zaman Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Dikatakan dari Ratu Bilqis itu asalnya dari Bahrain, gitu ya. Sementara Nabi Sulaiman itu ada di Palestina, dipindahkan dari Bahrain ke Palestina. Itu misalnya ya. Jadi banyak sekali kabar berita yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana berita tentang Fir'aun gitu. Kejamnya Fir'aun membunuh anak-anak dan seterusnya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan sombong di hadapan Nabi Musa ketika Nabi Musa berdakwah kepada kepada Fir'aun gitu. Bagaimana kisah Fir'aun yang menantang Allah Subhanahu wa taala dengan membuat bangunan yang sangat tinggi sekali, yang kita ketahui hari ini adalah piramid, hanya untuk ingin melihat di mana sih letak Tuhannya Nabi Musa itu. Akhirnya apa? Dia tidak sampai kepada ketinggian, melainkan dia ditenggelamkan di bawah lautan. Ini kan kabar berita yang kita dapatkan. Lalu kedudukan Al-Quran itu juga adalah hukum dan syariah. Nah, ini kawan-kawan ya. Hukum dan syariah bagi kita semuanya, kita harus berhukum kepada Al-Quran. Gitu ya. Syariat hidup kita adalah Al-Quran. Jangan sampai kita menyalahi Al-Quran. Jangan sampai kita menyelisihi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum. Dan hendaklah kalian berhukum bima anzalallah, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah, wa la tattabi ahwaahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Karena memang kecenderungan manusia itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Yang mengatakan benar dan salah itu adalah hawa nafsu. Itu kecenderungan manusia. Benar nggak sih yang A, benar nggak sih yang B, benar sih kayaknya gitu. Itu hawa nafsu. Padahal yang sebenar-benarnya kebenaran itu ada pada Al-Quran. Gitu ya. Dia adalah hukum dan syariah. Lalu kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai kitab yang menentukan tentang jihad, yang menggambarkan tentang jihad, yang memberikan ilmu pengetahuan tentang jihad. Bagaimana jihadnya yang paling benar di dalam Islam. Gitu ya. Di dalam Al-Quran kan banyak sekali ayat-ayat tentang perang. Misalnya wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dan ingatlah kalian betapa banyak pasukan-pasukan yang jumlahnya sangat kecil tapi bisa dan mampu mengalahkan pasukan-pasukan yang sangat besar sekali. Faktornya karena apa? Faktornya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan ada orang-orang yang bersabar dalam jalan Allah, itu adalah orang-orang yang menang, mereka yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi dalam jihad kita diajarkan bagaimana jihad yang benar. Apakah boleh kita membunuh secara sembarangan seperti orang-orang yang distereotipkan sebagai teroris? Jadi dalam Islam itu dilarang. Orang yang sudah lemah itu tidak boleh diserang. Orang yang berlindung dalam
tempat ibadahnya itu dilarang diserang. Anak-anak, ibu-ibu, perempuan, semuanya tidak boleh diserang dalam Islam. Yang boleh diserang itu hanya antara pasukan dengan pasukan, sementara pasukan yang diserang oleh Islam itu hanya boleh karena untuk menghilangkan kezoliman, gitu ya. Untuk menghilangkan kezoliman, bukan hanya untuk meraih kekuasaan, bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan atau sepetak tanah, tetapi lebih daripada itu, yaitu menghilangkan kezaliman dan menegakkan setinggi-tingginya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalian mahasiswa-mahasiswa kegiatan-kegiatan yang seperti mendekati ajaran-ajaran teroris, maka tinggalkan. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan, menzolimi orang lain yang sampai membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan bom bunuh diri. Itu Islam tidak pernah mengajarkan, gitu ya. Maka makna jihad, pengetahuan tentang jihad ada di dalam Al-Quran. Lalu kedudukan Al-Quran juga adalah sebagai kitab petunjuk untuk taubat. Bagaimana taubat, gitu ya, yang tidak diterima seumur hidup dari taubat kita itu adalah dosa kesyirikan. Jadi inna syirka la zulmun azim. Jadi sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka dia tidak diterima kalau ada kita yang syirik masih percaya sama dukun, percaya dengan ramalan bintang, masih percaya dengan zodiak. Nah, itu bagian dari kesyirikan. Atau syirik-syirik kecil lainnya, riya, sombong, angkuh. Nah, Allah mengatakan kesombongan itu adalah pakaianku. Maka kita sebagai umat manusia dilarang untuk menggunakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedudukan Al-Qur'an yang lain itu adalah sebagai sistem hidup. Diturunkan Al-Qur'an itu syir'atan wa minhaja, sebagai syariat dan minhaja, sistem kehidupan kita. Maka kita harus memahami Al-Qur'an agar kita paham bagaimana sebenarnya cara hidup yang benar, cara hidup sesuai dengan arahan Allah, cara hidup yang sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Lalu Al-Quran itu yang terakhir dari kedudukan Al-Quran itu juga adalah sebagai kitab ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya silahkan baca kembali Al-Quran, temukan teori-teori canggih, gitu ya. Kita anak-anak teknik, anak-anak politeknik harus memahami Al-Quran untuk menemukan teknologi-teknologi canggih. Contoh kisah di zaman Nabi Sulaiman, gitu ya. Nabi Sulaiman itu meminta siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman. Lalu ternyata yang nawarin siapa? Yang pertama Ifrit minal jin, dikatakan dalam Al-Quran itu Ifritu minal jin dalam surat dalam Al-Quran itu. Jadi ada Ifrit jin, orang mengatakan jin Ifrit namanya. Ya memang dia Ifrit namanya, nama jinnya dari kalangan kaum bangsa jin. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu dari istananya sampai kemari itu lamanya dari engkau duduk ke berdiri. Nah gitu ya. Sebentar memang duduk ke berdiri itu. Tetapi ada lagi yu'allimunal kitab, orang yang ya'rifunal ilma minal kitab, orang yang mengetahui banyak ilmu pengetahuan karena banyak meneliti kitab-kitab. Artinya orang pintar, orang cendekiawan, bukan orang pintar dukun ya, tapi cendekiawan. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman apa? Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu sekedip mata. Kebayang nggak tuh? Dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Orang yang punya ilmu dari banyaknya dia membaca kitab-kitab. Maka kalian yang hari ini anak-anak teknik harusnya tertantang untuk mewujudkan. Di zaman Nabi Sulaiman ada loh ilmunya, manusia loh yang mewujudkan, bukan jin ya. Jadi ada banyak yang salah persepsi dengan cerita-cerita Nabi Sulaiman ini. Salah persepsinya apa? Bukan jin yang memindahkan tapi manusia. Kalau jin itu tawarannya dari duduk ke berdiri lamanya, kalau yang manusia tawarannya hanya sekedip mata, ting gitu sampai. Kebayang enggak tuh canggihnya teknologi di zaman Nabi Sulaiman. Kalau kita sekarang kan enggak mampu, kirim gambar aja mungkin lelet kalau lagi enggak ada jaringan. Atau kirim
foto, video. Lama. Tetapi ini bukan foto atau videonya, bukan dalam bentuk gambar, fisiknya yang dipindahkan. Alhamdulillah. Itu ya, fisik singgasananya yang dipindahkan. Maka bagaimana ilmu pengetahuan orang-orang zaman dulu? Contoh, ilmu pengetahuan Fir'aun yang mendirikan bangunan tinggi. Sor'a la'alli atali'u ila ilahi Musa. Ya Hamana benili, ya Hamanu benili sor'a. Jadi Fir'aun itu memerintahkan kepada perdana menterinya atau penasehatnya namanya Haman. Ya Hamanu benili sorha, wahai Haman, bangunlah kepadaku tempat yang tinggi untuk aku bisa melihat di mana letak Tuhannya Nabi Musa. Begitu kata Fir'aun kepada Haman. Akhirnya dibangunkan bangunan yang tinggi. Tapi tidak sampai tujuan dari Nabi Musa itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Al-Qur'an. Jadi dia kedudukan Al-Qur'an itu sebagai pembawa berita, hukum syariat, jihad, taubat, sistem hidup, dan yang terakhir adalah kitab tentang ilmu pengetahuan. Nah, materi berikutnya kita masuk kepada iman kepada Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita beriman kepada Al-Qur'an? Yang pertama, untuk bisa beriman kepada Al-Qur'an ini kita harus apa? Belajar untuk bisa akrab kepada Al-Qur'an. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik itu adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar tentang Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalian nih, catatan ya untuk kawan-kawan mahasiswa yang sudah pandai membaca Al-Qur'an, ajarkan kawan-kawan lain untuk juga bisa membaca Al-Qur'an. Itu ya. Yang pertama sekali kita harus apa? Mampu membacanya. Lalu mampu memahaminya, gitu ya. Baru terakhir mampu menghafalkannya. Jangan dibalik-balik, gitu ya. Jadi kalau sudah mampu membaca, kita harus paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi kita tidak tahu apa? Tidak paham tentang maknanya. Bahwasanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu segala pujian. Pujian itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Maka kalau kita sebagai manusia dipuji oleh orang, seharusnya kita istighfar. Kenapa? Yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ dikatakan apa? Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb semesta alam. Artinya apa? Yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, segala semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makna terdalam dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalimat sebelum ayat Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah, ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Setiap sesuatu ketika kita akan memulai semuanya, memulai segala sesuatu perbuatan, hendaklah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Itu cara kita beriman kepada Al-Quran. Jadi beriman kepada Al-Quran yang pertama harus mampu membacanya, yang kedua kita harus mampu memahami Al-Quran, baru terakhir kewajiban kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Lalu iman kepada Al-Quran itu apa? Kita diminta setelah mampu membaca, memahami, dan menghafal, kita harus mampu mendidik diri kita untuk bisa beramal sesuai dengan Al-Quran. Nah, berikutnya apa? Tunduk kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Terus menyeru untuk senantiasa beramal sesuai dengan Al-Quran. Dan iman kepada Al-Quran itu terakhir apa? Harus menegakkan semua yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Lalu apa akibat bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran? Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, akibat dari melupakan Al-Quran itu yang pertama adalah nifak. Dosanya itu adalah munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba.
jika dia berkata-kata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan jika dia dipercayai dia akan berkhianat. Nah, sebagai seorang mukmin yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakini ada dalam rukun iman itu bagiannya adalah percaya kepada Al-Quran, lalu dia tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, dia tidak mau menyatakan Al-Quran itu sebagai kitab sucinya, sebagai pedoman hidupnya, maka dia sudah nifaq, sudah munafik. Kenapa? Karena dia berucap yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada kitab Allah, tetapi tidak mau melaksanakannya. Artinya apa? Lisannya, lidahnya sudah berbeda dengan perbuatannya. Orang yang lain antara apa yang diucapkannya dengan apa yang dibuatnya itu adalah orang-orang yang munafik. Itu ya kawan-kawan ya. Lalu apa? Dia akan mendapatkan dosa yang besar ketika dia melupakan Al-Quran. Terus yang ketiga, orang yang melupakan Al-Quran ini akan mendapatkan dosa, yaitu lupa terhadap dirinya sendiri, lupa terhadap jatinya sendiri, jati dirinya sendiri. Siapa sih dia? Kalau dia adalah seorang muslim, seharusnya dia memegang teguh kepada Al-Quran. Lalu orang yang melupakan Al-Quran, dia juga menjadi temannya dari setan, temannya dari iblis, karena iblis hanya bisa akrab, hanya bisa berteman dengan orang-orang yang melupakan Al-Quran, dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Lalu orang-orang yang melupakan Al-Quran itu akan mendapatkan kegelapan dan kehinaan. Gelap hidupnya, gelap wajahnya, air mukanya tidak ada. Lalu apa? Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memahami Al-Quran sedikit pun. Gitu ya, saya pernah bertanya kepada salah seorang mahasiswa saya, dia tidak bisa baca Al-Quran. Dia muslim tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Ini hina sekali kita mengaku diri kita muslim tapi tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran sama sekali. Hina sekali diri kita, gitu ya. Lalu orang yang melupakan Al-Quran itu hatinya juga akan keras, gitu ya. Kalau kita senantiasa membacakan Al-Quran, hati kita akan lembut, berbicara kepada orang lain akan lembut, terpancar nilai-nilai Al-Quran itu dari diri kita. Lalu apa? Buta mata hatinya. Bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, mata hatinya itu akan buta, gitu ya. Dia tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hatinya itu tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar menurut Islam, mana yang tidak benar menurut Islam, gitu ya. Lalu orang-orang yang melupakan Al-Quran, hidupnya akan sulit. Kenapa hidupnya akan sulit? Karena salah satu pintu rezeki itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi rezeki kita itu ada rezeki yang bagian ditakdirkan kepada kita. Ada rezeki itu karena kita rajin bersedekah. Ada rezeki itu karena kita suka bersilaturahim. Ada juga rezeki itu bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak pernah bersedekah, tidak pernah bersilaturahim, apalagi tidak pernah membaca Al-Quran, maka hidup kita itu akan sulit sekali, gitu ya. Lalu orang yang melupakan Al-Quran itu akan merasakan apa? Dadanya yang sempit. Dada yang sempit itu maksudnya apa? Dia tidak lapang dada. Tidak lapang dada itu maksudnya apa? Dia susah menerima kebenaran. Melihat orang senang dia susah, melihat orang susah dia senang. Sempit sekali dadanya. Ada orang yang berpendapat dia tidak terima karena menurut dia pendapat dia yang paling benar. Padahal tadi kalau kita fahami Al-Quran, kebenaran mutlak itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kita ini hanya bagian dari olah fikir kita. Olah fikir kita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi yang harus kita yakin adalah kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang melupakan Al-Quran itu akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Ya, dhalalum mubin.
kesesatan yang nyata, sesat dari hidayah Allah, tidak mau tahu, tidak pernah tahu dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Islam, maka dia akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pernah mengajarkan Al-Quran, apalagi yang bisa kita harapkan? Bagaimana mungkin kita mengamalkan Al-Quran sementara membacanya kita tidak pandai, memahaminya kita tidak tahu, apalagi kita mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain sementara kita tidak pernah tahu apapun tentang Al-Quran. Orang Arab pernah bersyair mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang-orang yang tidak punya apapun pasti tidak akan pernah bisa memberi apapun. Miskin kita. Lalu orang-orang yang melupakan Al-Quran itu azabnya apa? Azabnya adalah sengsara dunia akhirat. Maka kawan-kawan, sengsara dunia akhirat itu bukan berarti kita kaya, itu bagian dari kebaikan, enggak, belum tentu. Gitu ya. Jadi sengsara dunia akhirat itu bisa jadi kita diberikan kekayaan, tapi kekayaan yang tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Apalagi kita hidup dengan miskin. Miskin dari Al-Quran, miskin dari harta, miskin dari keimanan, maka lengkap sudah kesengsaraan kita. Maka sengsara dunia akhirat itu bisa jadi kita punya harta yang banyak tetapi hati kita tidak bahagia karena jauh dari Al-Quran. Tapi kalau orang-orang yang beriman walaupun miskin hartanya, dia faham dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memahami hadis yang berbunyi apa? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali setiap apa yang terjadi pada orang-orang beriman. In asabathum syarra fakana khairun lah. Kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, itu menjadi kebaikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Wa in asabathum dharra sabiran fakana khairun lah. Kalau mereka mendapatkan keburukan, mereka bersabar, maka itu adalah kebaikan. Maka orang-orang beriman, kaya dan miskin itu bukan ukuran, tetapi ukurannya adalah apa? Seberapa banyak dia bersyukur ketika dia memiliki segala sesuatu, dan seberapa banyak dia bersabar ketika dia tidak memiliki apapun. Karena syukur dan sabar itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Kawan-kawan mahasiswa, mungkin ini materi yang saya sampaikan agak sedikit kayak ceramah ya, kayak ustadz ceramah, tapi ya nggak apa-apa, nanti tinggal silahkan dibuat resumenya, tugasnya dikumpulkan di e-learning. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, semoga menjadi bekal dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan materinya, karena tujuan dari materi mata kuliah agama itu adalah menjadi apa? Karakter bagi manusia. Dia adalah nilai-nilai moral agama yang diajarkan kepada kita, lalu kemampuan kita apa? Menjadikan itu sebagai nilai karakter kita. Karena kesuksesan itu bukan dinilai dari seberapa banyak ilmu kita, tidak, tetapi seberapa baik perilaku kita. Kalau kita punya attitude itu bagus, orang pasti akan senang dengan kita. Kalau kita punya ilmu banyak, attitude-nya is bad, bad attitude, perilaku yang buruk, orang pasti tidak akan senang dengan kita. Kita tidak akan pernah dipakai oleh orang. Kenapa? Karena attitude yang jelek tadi, perilaku yang buruk tadi. Maka apa? Yang perlu diperbaiki itu adalah perilaku kita, juga ilmu pengetahuan kita, apalagi skill kita. Jadi kalau ada rumus kesuksesan itu, skill itu hanya 2%, knowledge itu 10%, 12% jadinya. Sisanya apa? Ada attitude 88%. Itu kata orang ilmu manajemen yang mengatakan begitu. Jadi yang paling baik dari kita itu adalah attitude kita, perilaku kita. Materi mata kuliah agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan pribadi yang mulia, akhlak yang mulia. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di e-learning.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.